Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Robby di channel Visual Geek Stuff. Di channel ini saya berbagi pengalaman dan perjalanan saya di dunia hobi. Pada video kali ini kita akan membahas produk dari Inno64, yaitu Nissan GT R50 by Ital Design. Ini adalah rilisan terbaru dari Inno dan baru rilis juga di Indonesia pada pertengahan Januari 2025. Seperti apa produknya kita akan bahas, tapi sebelumnya kita lihat dulu packagingnya. Untuk kemasannya sendiri, dia dibalut dengan kertas seperti ini dan di bagian dalamnya ada acrylic display seperti itu. Di bagian depannya kita langsung bisa lihat untuk diecast-nya, dan di bagian samping seperti ini. Di bagian sampingnya lagi ada siluet line art dari R50-nya. Lalu di bagian sini juga ada license dan juga warning. Jadi produk ini tuh udah license dari Nissan Motor Corporation seperti ini. Jadi aman ya kalau kalian yang suka license. Oke, langsung aja karena udah saya buka juga plastiknya, kita langsung buka seperti ini. Dan sekarang kita akan lihat sekilas produknya. Semoga aja nggak ada yang miscusi atau den ya. Perpaduan warnanya ini mewah banget antara hitam dan strip-strip warna gold itu. Cakep banget memang ya. Kita lihat dulu di bagian sininya aman, di bagian sininya juga aman, di bagian sininya juga aman, di bagian sininya aman ya. Jadi langsung aja kita akan buka dari base-nya dulu. Nah, seperti biasa kita akan bahas dari bagian wing-nya dulu. Untuk wing-nya ini dia sepertinya sih metal ya kedengarannya nih. Kalian dengar sendiri. Karena rasanya juga ini kayak solid banget gitu ya, bukan kayak plastik biasa. Dan dia juga dicat warna hitam glossy seperti ini. Untuk kualitas catnya ini bagus banget ya, apalagi finishingnya tuh glossy gitu tuh. Lalu di bagian sini juga sama ya, untuk warnanya warna hitam dibalut dengan aksen gold seperti ini. Ini mewah banget kelihatannya. Di bagian dalamnya juga di situ kita bisa lihat aksen carbon fiber tuh. Mantep banget ya untuk castingan ini. Lalu untuk list-list kacanya juga rapi, warna hitam seperti ini. Walaupun ada sedikit gap ya, saya rasa nih di bagian sininya tuh ada sedikit gap. Jadi nggak bener-bener nempel gitu ya antar sisi-sisinya ya, tapi masih bisa ditolerir lah ya. Lalu untuk bagian atapnya juga ini warna hitamnya masih nyambung dan dia finishingnya juga bagus. Lalu line artnya juga bagus ini ya, nggak bleber-bleber begitu. Dan untuk finishingnya sih bagus ya tuh. Ini lumayan mirror effect nih. Harga 220.000 dapat mirror effect, cakep banget finishingnya ya. Lalu kita akan lihat bagian depannya sekarang ya. Lalu di bagian depannya seperti ini teman-teman. Kita bisa lihat di situ ada kaca yang gede banget, dan untuk list-list kacanya ini bagus ya. Ini rapi banget, dan juga untuk wipernya ada di sini ya. Di bagian sini ada wiper, dan di bagian sini juga ada detail hitam seperti ini tuh. Cuman yang baru saya sadari ini dia tuh setir kiri ya. Ternyata emang setir kiri, ini bukan setir kanan teman-teman. Jadi ya setirnya ada di bagian sini. Untuk dashboardnya sih kosong aja, ada detail sedikit sih seperti itu. Lalu di bagian kap depan di sini kita bisa lihat ada motif carbon fibernya, dan ini warnanya bagus banget. Saya akui ini warnanya bagus banget. Untuk detail stripnya juga bagus, dia nggak ada bleber-bleber begitu. Dan untuk lekukan-lekukannya masih kelihatan seperti ini nih. Ini ada lekukan, di sini juga ada lekukan. Dan di bagian kiri kanan di sini kita bisa lihat ada spion dengan warna two tone, yang atasnya gold, yang bawahnya hitam nih teman-teman. Cakep banget tuh. Nih di sininya juga sama. Dan untuk bagian lampu depannya ini dia dari Mika juga, warna bening. Di sini juga sama, dan detailnya sih lumayan ya, lumayan kelihatan tuh detailnya tuh seperti itu. Untuk bagian bumpernya juga di sini ada detail carbon fiber nih teman-teman. Cakep banget tuh. Bisa kalian lihat sendiri tuh, seperti itu, mewah banget ya. Dan untuk grill-grillnya juga kelihatan dicat warna gold seperti itu. Di bagian sininya juga dicat warna gold. Nah, di bagian sini ada logo GTR walaupun sangat kecil ya. Tuh, kalian bisa lihat seperti itu. Lalu di bagian kiri kanannya juga ada air intake sebetulnya ya. Cuman ini tipis banget dan dia sepertinya sih nggak bolong ya. Kita bisa lihat di situ dia nggak bolong. Lalu untuk splitternya dia menggunakan motif carbon fiber juga. Nih, di sini bisa kalian lihat dia menggunakan motif carbon fiber juga untuk bagian splitternya, dan untuk listnya dia menggunakan gold ya teman-teman. Cakep banget, ini asli perpaduan warnanya cakep banget dan saya suka modelnya. Lalu sekarang kita akan lihat bagian samping kirinya ya. Nah, ini dia samping kirinya seperti ini teman-teman. Kita bisa lihat itu glossy banget, dan juga warnanya sih masih ada efek kulit jeruk sebetulnya ya. Tapi terbantu dengan aksen warnanya yang bagus banget menurut saya. Kita sekarang akan bahas dari sini dulu teman-teman seperti biasa. Di bagian sini ada tutup tangki walaupun kurang kelihatan ya. Dan untuk stripnya ini bagus banget menurut saya ya. Dia nggak terlalu lebay, tapi dia kesannya tuh elegan gitu ya tuh. Lalu juga di bagian sini kita bisa lihat ada motif carbon fiber juga. Ini rapi banget untuk motif carbon fiber. Lalu untuk di bagian sebelah sini fendernya juga nggak terlalu lebar, kalian bisa lihat sendiri nih.
Tuh nggak terlalu lebar kan ya untuk rendernya. Lalu di bagian sini juga ada handle pintu, cuman handle pintunya kurang terlihat jelas karena dia warnanya nggak dibedain dengan warna bodinya atau warna base-nya. Untuk kaca-kacanya sih lumayan rapi juga, dan di sini list-listnya juga rapi dan nggak ada gap antara body dan juga kacanya ya, seperti itu. Lalu untuk spionnya juga dia memiliki reflektor tuh. Nah kelihatan nggak reflektornya? Nah seperti itu untuk reflektornya teman-teman. Lalu di bagian sini juga kita bisa lihat ada logo GTR, kelihatan nggak tuh? Seperti itu. Dan sepertinya di sini juga ada tulisan 50 anniversary, benar nggak sih? Nah, seperti itu teman-teman ya. Lalu juga di bagian sini ada motif carbon fiber lagi di bagian splitternya. Dan untuk pemilihan velgnya juga ini bagus, dan juga ada disc brake-nya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat sendiri tuh ada disc brake-nya, dan disc brake-nya diam ya, nggak muter juga. Dan ini muter lancar ya untuk rodanya. Jadi kalau kalian mau rollingin silahkan nih. Sekarang kita akan lihat bagian belakangnya teman-teman. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini teman-teman. Dia desainnya tuh agresif banget. Lampu-lampunya itu dia tajam-tajam gitu tuh. Ada 4 buah lampu. Cuman sayangnya dia tuh dikal doang warna merah ini. Lalu di bagian sini ada logo GTR, dan di bagian sini juga saya nggak tahu ini logo apa nih. Kayaknya sih ini logo Nissan ya. Kalau kalian ada yang lebih tahu silahkan tulis di kolom komentar. Dan di bagian sini juga ada wingnya ini wingnya besi asli nih. Bagus banget untuk castingan kali ini. Dan di bagian sini ada plat nomor yang kosong, nggak ada tulisan apa-apa. Di bagian kiri kanannya juga ada grill. Cuman grillnya ini dia nggak bolong ya. Cuman kerasa ada detailnya seperti itu. Lalu di bagian exhaustnya ini ada 2. Dan saya masih bingung nih untuk bagian exhaustnya ini entah menyatu dengan pipa sebelah sini atau enggak. Kalau misalkan ini menyatu, berarti dia ada 2 cabang kayak ini nih untuk pipanya. Nggak mungkin kalau ke tengah karena di sini ada baut. Atau bisa jadi ini cuma dikal doang nih 2 ini tuh. Untuk exhaustnya ini unik banget ya. Seperti itu. Sekarang kita akan lihat bagian samping kirinya lagi nih. Untuk bagian sebelah kirinya sepertinya tidak ada yang berbeda dengan yang sebelah kanannya. Cuman di sini nggak ada untuk pengisian bahan bakarnya teman-teman. Seperti itu. Sekarang kita akan lihat bagian bawahnya nih. Untuk bagian bawahnya seperti ini, dia menggunakan base besi tentunya. Nah ini base besi, dan di bagian sini ada baut plus 2 untuk membukanya, dan di sini ada tulisan Inno64, di sini ada tulisan Nissan GT-R R50, dan di sini ada tulisan 1:64 made in China. Untuk bannya dia ada alurnya dan dia rolling tentunya. Di bagian depan juga sama. Jadi seperti itu untuk bagian base-nya. Sekarang kita akan tes rolling atau enggaknya nih. Nah ini seperti yang kalian lihat, untuk rollingnya lancar banget. Jadi kalau kalian mau mainin di track silahkan ya. Tapi kalau saran saya sih mending di foto-foto aja teman-teman ya. Ini udah bagus banget modelnya. Sayang banget kalau harus di rolling-rolling dan nanti lecet gitu ya. Nah jadi kesimpulannya gimana untuk GT R50 by Italdesign dari Inno64 ini? Apakah worth it di koleksi? Ini sangat worth it. Dengan harga 220.000 kalian dapat detail seperti ini. Dan untuk finishingnya juga ini bagus banget ya asli. Ini bagus banget, gak mengecewakan. Untuk detail-detailnya juga bagus. Bisa kalian lihat sendiri ini. Untuk bagian velgnya tuh nih mantap banget tuh, ada disc brake-nya yang gede banget dan kelihatan banget, jadi nggak perlu diganti velg menurut saya ya. Tapi kalau misalkan kalian mau ganti velg ya silahkan, itu hak kalian ya. Jadi itu aja mungkin untuk review kita kali ini. Overall worth it produknya. Nah kalau menurut kalian gimana, tulis di kolom komentar, kasih saya saran dan masukan juga untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.